Hai brosis, gimana kegiatan seminggu kemarin? Semoga semua berjalan dengan semestinya ya. Jadi nggak menimbulkan stres yang berlebihan untuk pikiran. Di sini aku akan menemani kalian semua refresh sejenak dari semua rutinitas. Semoga nantinya film ini bisa sedikit menginspirasi brosis ya. Oke deh, kita masuk aja ke jalur film selengkapnya. Film ini dimulai dan diangkat berdasarkan kisah nyata yang berjudul Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar dengan tokoh utama yang bernama Mary Riana sendiri. Mary adalah gadis yang selalu hidup bahagia bersama keluarga kecilnya di Jakarta. Hingga suatu ketika keluarga kecilnya terpaksa mengungsi akibat kerusuhan pada Mei 1998 lalu. Nah, saat mencari tempat tinggal baru yang lebih aman, ayah Mary memberinya tiket terbang ke Singapura agar ia sementara bisa tinggal dengan teman ayahnya di sana. Mary pun awalnya menolak karena ia nggak mau pergi sendirian ke Singapura tanpa keluarganya, tapi ayahnya Mary berjanji akan segera menjemput putrinya itu selepas keluarganya menemukan tempat tinggal yang lebih layak lagi. Nah, setelah itu, Mary pun langsung berangkat ke Singapura yang diliputi rasa kesepian dan kesedihan karena harus berpisah dengan keluarga yang sangat dicintainya itu. Dalam perjalanannya, Mary pun merasa hidup sebatang kara karena dia nggak punya teman, apalagi kenalan sama sekali. Nggak lama berselang, Mary mendapati teman ayahnya itu ternyata udah pindah nih guys, dan nggak lagi ada di alamat yang ayahnya kasih. Alhasil, Mary pun harus berkeliling lagi untuk mencari tempat tinggal. Dan saat membuka sosial medianya, Mary nggak sengaja menemukan teman SMA-nya dulu yang bernama Iren, yang kini berkuliah di Universitas Teknologi Nanyang di Singapura. Singkat cerita, mereka kemudian bertemu dan ngobrol banyak tentang keluarganya si Mary itu. Setelah mengetahui kesulitan yang dialami Mary, Iren pun tergerak untuk menolong Mary dengan mengajaknya tinggal di asrama kampusnya. Nah, singkat cerita, beberapa waktu kemudian pihak kampus memberikan Iren sanksi karena ketahuan membawa orang asing ke kamarnya. Nah, karena yang boleh tinggal di asrama kampus hanyalah mahasiswa setempat aja, Mary pun lalu bersedia menjalani tes agar bisa masuk ke universitas itu. Dengan semangat belajar yang tinggi, Mary akhirnya berhasil lulus tes dan resmi menjadi mahasiswa di sana. Namun masalahnya ternyata biaya kuliah di sana itu mahal banget nih guys. Hingga Mary pun bingung, gimana cara ngebayarnya? Mary akhirnya diizinin menggunakan pinjaman mahasiswa di sana asalkan ia mempunyai penjamin. Dan setelah itu Iren pun menceritakan tentang masalah Mary itu ke teman kampusnya yang bernama Alfa. Dari situ Iren lalu meminta tolong pada Alfa agar mau menjadi penjamin buat si Mary. Lelaki serius ini pun akhirnya mau menjadi penjamin buat si Mary, tapi dengan syarat Mary harus menemukan sebuah pekerjaan di hari itu juga. Meskipun beratnya minta ampun, tapi Mary tetap berjuang keras untuk memenuhi syarat dari Alfa itu. Nah, setelah di banyak tempat, Mary akhirnya menemukan sebuah pekerjaan sebagai karyawan di organisasi sosial. Namun di balik keberhasilannya itu, Mary ada rasa khawatir karena hukum di Singapura itu melarang mahasiswa untuk bekerja nih guys. Kecuali mereka yang sudah punya surat izin, boleh. Nah, usai menemukan pekerjaan dengan susah payah, Mary pun langsung datang ke kampus untuk menemui Alfa. Tapi sayang, dia terlambat. Mary jadi sedih karena takut Alfa bakalan menolak dan membatalkan menjadi penjaminnya si Mary. Namun siapa sangka, di balik sifatnya yang dingin itu, Alfa ternyata sangat menghargai perjuangan Mary hingga akhirnya dia pun mau menjadi penjaminnya. Beberapa waktu kemudian, Mary mulai bekerja dengan gaji yang pas-pasan. Berangkat dari kondisi finansial yang serba kekurangan ini, Mary menjalani kehidupan dengan sangat hemat. Bahkan di suatu titik, Mary sampai rela beli roti murah yang keras agar ia bisa menabung untuk melunasi hutangnya.
Setelah itu di hari ulang tahunnya, ayah Mary mengatakan bahwa keluarganya saat ini belum bisa menjemput Mary. Itu karena situasi di sana belum kondusif. Kenyataan ini pun membuat Mary makin kangen karena ia sudah lama nggak bercengkrama dengan keluarga tercintanya itu. Dan saat perayaan ulang tahun, yaitu Mary berdoa agar ia bisa kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Selain itu, Mary juga berharap agar bisa terus bersahabat dengan perempuan sebaik Iren. Keesokan harinya, organisasi sosial tempat Mary bekerja itu terpaksa memecat Mary karena kepergok mempekerjakan seorang mahasiswa nih guys. Meskipun sedih, Mary tetap berusaha bangkit untuk mencari pekerjaan baru. Di situ Alpha yang bersimpati pun terus mencoba membantu Mary. Dan gak cukup sampai di situ aja, Alpha bahkan rela membatalkan jadwal kencannya dengan Iren agar dia bisa membantu Mary mencari pekerjaan baru. Nah, di momen ini saya benar-benar kagum nih guys sama mereka berdua ya. Yang mana saat mereka berdua kesana kemari mencari pekerjaan dan melamar dari satu toko ke toko lainnya. Walaupun terus-menerus ditolak, mereka berdua benar-benar tampak sangat bahagia dan menganggap penolakan itu sebagai bahan ketawaan dan bercandaan. Mereka berdua memang sangat butuh uang dan butuh pekerjaan, dan memang mereka juga sangatlah pusing. Tapi yang saya kagum adalah mereka bisa menikmatinya loh. Di momen ini ngena banget ke saya, karena waktu dulu saya juga sempat ngerasain nyari kerja. Emang susah banget ya guys. Dan untuk kalian yang saat ini juga lagi sibuk nyari kerja, saya doakan ya agar kalian segera dapat pekerjaan yang kalian inginkan. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Beberapa waktu kemudian, Mary menjual laptop pemberian ayahnya untuk ikut sebuah bisnis investasi yang bernama Success Forever. Perusahaan ini pun mengiming-imingi profit $1 juta yang siap mewujudkan semua impian Mary, karena Mary sedang butuh banget uang. Profit menggiurkan itu pun langsung mendorongnya bergabung tanpa pikir panjang. Hingga suatu ketika Mary mendapati kalau Success Forever itu ternyata adalah perusahaan investasi bodong. Dan apa mau dikata, Mary hanya bisa meratapi uangnya yang raib di bawah lari. Melihat kondisi Mary yang memprihatinkan itu, Alpha pun lalu ikhlas untuk memberikan pekerjaannya agar Mary bisa mencukupi kebutuhannya. Alpha berkata bahwa Mary bisa menggantikan posisinya di tempat ia bekerja sekarang. Sedangkan Alpha yang adalah seorang pria, dia masih bisa dapetin kerjaan lain di sebuah pabrik. Mary lalu tersentuh oleh kebaikan Alpha itu hingga secara spontan Mary pun memeluk Alpha. Di momen itu pula, Alpha lalu menyatakan cintanya pada Mary. Namun berhubung Iren sudah lama menyukai Alpha, Mary pun terpaksa menolak tanpa memberitahu alasannya. Sesampainya Mary di rumah, tiba-tiba Mary diusir oleh Iren karena ternyata kejadian tadi sore saat Mary memeluk Alpha gak sengaja terlihat oleh Iren guys. Iren yang salah paham dengan kejadian itu pun langsung terbakar api cemburu dan sakit hati. Hingga akhirnya ia pun mengusir Mary dari asrama itu. Tapi karena Mary sangat butuh banget kamar itu sebagai tempat tinggalnya, maka akhirnya Iren lah yang memutuskan untuk pergi. Dan sejak kejadian hari itu, hubungan Mary, Iren, dan Alpha menjadi renggang. Konflik yang bermula dari kesalahpahaman ini terus berlanjut selama beberapa hari. Hingga suatu ketika Alpha menjelaskan ke Mary bahwa ia hanya berusaha jujur pada dirinya sendiri, sebagaimana yang diajarkan ayahnya sejak kecil. Namun akibat dari konflik ini, Alpha baru sadar kalau jujur itu nggak selamanya baik. Dan dari situlah Alpha mengungkapkan ia telah mendapatkan ajaran hidup berharga berkat Mary. Dan karena tersentuh oleh pengakuan Alpha itu, Mary pun akhirnya mau memaafkan kesalahannya. Selanjutnya, Alpha mengajak Mary berinvestasi di pasar saham yang terpercaya. Meskipun profitnya enggak banyak, bisnis ini rupanya cukup membantu Mary dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan seiring berjalannya waktu, bisnis ini pun sukses, sehingga mengubah kehidupan Mary menjadi lebih baik nih guys.
Dan saat sukses berkat bisnis sahamnya itu, Mary pun akhirnya dipuji-puji dan dihargai oleh semua teman-teman di kampusnya. Kini Mary menjadi sangat terkenal di kampusnya, dan setiap kali dia berjalan, pasti tuh ada teman-teman yang selalu memanggil dan menyapanya. Keesokan harinya saat kencan makan malam, Alva sebenarnya berencana melamar Mary guys. Tapi karena Alva yang melihat Mary sedang sibuk mengurus bisnis sahamnya itu, Alva pun akhirnya mengurungkan niatnya. Apalagi sekarang Mary sangat ambisi meningkatkan investasinya di saham tersebut, supaya ia bisa dapat profit yang lebih besar lagi. Namun, Alva kemudian menyarankan Mary agar nggak perlu lagi berinvestasi di sana, karena uangnya saat ini sudah cukup untuk membiayai kuliah Mary sampai lulus. Meskipun begitu, Mary tetap bersikeras melanjutkan bisnis sahamnya itu, karena ia bertekad melunasi pinjaman mahasiswanya sebelum lulus, dan yang lebih penting lagi, Mary ingin membebaskan hidupnya dari krisis finansial sehingga tak lagi memikirkan uang, dan uang. Itulah yang membuat Alva kecewa. Akhirnya Alva pergi meninggalkan Mary. Bahkan Alva juga memberikan cincin lamaran yang tadinya mau diberikan kepada Mary. Alva memilih untuk memberikannya kepada seorang nenek musisi jalanan yang ia temui sewaktu di jalan pulang. Dan tak lama setelah itu Mary mendapat kabar bahwa perusahaan tempatnya berinvestasi itu telah bangkrut untuk kedua kalinya. Nah lu, serakah sih si Mary ya. Mary harus kehilangan uang investasi yang ia kumpulkan dengan susah payah, dan sialnya ketika Mary masih terpuruk itu, ia malah ditangkap polisi karena dianggap telah terlibat dalam sebuah kasus penipuan. Beruntungnya Mary akhirnya bisa bebas karena dinyatakan bahwa Mary adalah korban penipuan juga. Tentunya semua itu berkat bantuan Alva yang adalah penjaminnya si Mary itu. Setelah itu Mary akhirnya bertemu ibunya yang datang jauh-jauh dari Indonesia. Namun bukannya bahagia, pertemuan ini justru diliputi kesedihan karena masalah serius yang mendera Mary sebelumnya itu. Di pangkuan ibunya, Mary yang menangis itu pun bertanya, kenapa usahanya selalu gagal, selalu berakhir dengan kegagalan. Lalu ibu Mary pun berpesan bahwa hidup ini bukan sekedar berhitung dan berhemat aja, karena di dalamnya juga harus ada fun, agar kita tidak mudah patah semangat untuk berjuang. Berkat nasihat ibunya itu, Mary yang tadinya putus asa jadi kembali termotivasi untuk memulai usahanya lagi. Beberapa waktu kemudian, Mary akhirnya diterima bekerja sebagai agen di perusahaan asuransi. Dengan penuh optimisme dan kegigihan, Mary pun berkeliling di berbagai tempat untuk mencari nasabah. Gitu maksudnya. Di tengah kesibukannya itu, Mary pun sempat menolong musisi jalanan yang jatuh sakit, dan Mary juga sempat membantu seorang nenek yang barang belanjaannya terjatuh berantakan. Nenek tersebut bernama Mrs. Nur. Mrs. Nur yang tersentuh karena kebaikan Mary, akhirnya mengajak Mary mampir ke rumahnya untuk sekedar berbincang dan minum secangkir teh. Nah, dari situ Mary akhirnya bercerita tentang lika-liku perjalanan kehidupannya hingga ia mendapatkan pekerjaan barunya yang sekarang ini. Keesokan harinya, setelah seharian berjalan keliling ke sana kemari mencari nasabah, Mary pun pulang sambil tertatih-tatih akibat kelelahan. Dan tiba-tiba Irene pun muncul untuk menolong Mary dan membawanya ke asrama. Setelah itu Irene akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatannya saat itu yang sudah salah paham sama Mary. Seketika itu pula tali persahabatan antara mereka berdua yang sempat terputus terjalin kembali. Hari demi hari pun terus berlanjut, dan kini saatnya Mary kembali bernegosiasi dengan Mrs. Nur. Dan ternyata negosiasi ini pun berjalan cukup alot nih guys. Karena di satu sisi Mrs. Nur sebenarnya tertarik
untuk menjadi nasabah Mary. Tapi ia juga ragu karena Mary itu belum memiliki sertifikat perencana keuangan. Melihat peluang keberhasilan yang makin kecil itu, Mary pun hanya bisa pasrah dan siap menerima keputusan Mrs. Nur dengan besar hati. Karena sejak awal Mary berprinsip konsumen itu lebih penting daripada memenuhi target perusahaan, dan karena tersentuh oleh kepribadian dan sikap jujur Mary itu, Mrs. Nur pun berubah pikiran hingga ia akhirnya mau berinvestasi ke Mary, bahkan dengan nilai yang jauh melebihi targetnya Mary. Bila targetnya Mary ini adalah $1.000, tapi Mrs. Nur justru ingin berinvestasi ke Mary sebesar $100.000, guys. Dan menariknya, keputusan ini diambil Mrs. Nur bukan karena ia suka kemampuan Mary dalam bernegosiasi atau sebagainya, melainkan karena ia percaya dan salut dengan kepribadian Mary yang luar biasa. Lalu beberapa waktu kemudian, Mary yang sedang di jalan kembali bertemu dengan musisi jalanan yang sempat ditolong tempo hari. Lalu setelah mengucapkan terima kasih, nenek ini pun memberikan sebuah cincin misterius hingga membuat Mary itu bingung. Namun Mary langsung kaget dan terharu begitu ia tahu bahwa ternyata cincin ini adalah cincin milik Alfa yang dulu ingin digunakan untuk melamar dirinya. Dan setelah melihat cincin itu, Mary pun langsung berlari pergi mencari Alfa dan memberitahu Alfa bahwa sekarang ia sadar kalau uang bukanlah segalanya. Bahkan Mary juga mengatakan kesuksesan takkan berarti bila tak ada Alfa di sampingnya. Perubahan Mary itu pun seketika membuat Alfa terharu bahagia hingga akhirnya mereka berdua pun saling menyatakan cinta satu sama lain. Dan tak lama setelah momen romantis itu, film ini pun memperlihatkan Mary, Alfa, dan Irene yang sedang merayakan wisuda mereka dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan. Irene di sana terlihat telah mempunyai seorang kekasih, dan keluarga Mary juga semuanya hadir di acara itu. Dan di tengah suasana bahagia itu, Mary pun teringat satu pelajaran yang paling penting dalam hidupnya, bahwasannya kesuksesan itu bukan hanya sekedar mencari uang dan kekayaan, tapi juga jangan melupakan faktor-faktor lainnya di kehidupan kita. Dan salah satu faktor kesuksesan yang selalu Mary pegang hingga saat ini adalah harapan. Dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Film Mary Riana ini adalah kisah nyata yang mungkin sebagian besar dari kalian udah pada tahu ya siapa Mary Riana. Mary Riana sendiri saat ini juga sering muncul di acara-acara televisi sebagai seorang motivator yang selalu menyebarkan inspirasi ke anak-anak muda. Semoga video ini bisa menghibur dan merefresh kepenatan kalian, menemani malam-malam kalian, dan bila ada kekurangan, saya minta maaf ya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan sudah menjadi penonton setia ya guys. Setelah video ini berakhir, kalian jangan lupa tinggalkan dan tulis komentar kalian di bawah ya, karena pendapat dan masukan kalian sangatlah berarti buatku. Buat kalian yang udah ngantuk, saya ucapin selamat tidur. Dan buat kalian yang masih belum ngantuk, mungkin kalian juga bisa nih nonton video-video yang lain lagi dari Biru Laut Film. Akhir kata, thanks and see you. Bye.